Dan ini ada dalam kitab Jami' Usul fil Awliyah. Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai anakku, Islamic Brotherhood Television, kalau engkau pengen selamat hidup, engkau jalankan, engkau ingatkan 5 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan berarti hadis Nabi yang lain kagak manfaat, bukan, tapi 5 aja nih antum engkau terapkan dalam kehidupan kau. Apa yang pertama? Imam Abu Hanifah membacakan hadis, wahai anakku, ingat-ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Innamal a'malu binniyat, hanya saja perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala selain melihat amal kita, Allah melihat niat kita. Innama, di situ ada kata innama, adatul hasr, pembatasan. Artinya perbuatan-perbuatan belum tentu Allah terima. Yang Allah terima selain amal perbuatan kita baik, yaitu binniyat, yaitu niat yang baik. Nah, makanya niat ini sangat penting. Niat ini yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Niat ini bisa mendatangkan pertolongan Allah, bisa membuat keberkahan perbuatan kita. Niat ini segala sesuatu yang mustahil bagi kita menjadi enggak mustahil. Maka dari itu ibadah Allah, dalam satu riwayat Nabi pernah bercerita, dulu di zaman Bani Israel ada seorang anak muda yang ingin menebang pohon, yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena pohon tersebut dibuat tempat kemusyrikan. Lalu ketika itu anak muda itu ingin menebang nih pohon, tiba-tiba datanglah jin penunggu pohon tersebut merayu anak muda, wahai fulan, jika engkau enggak menebang ini pohon, maka aku berjanji aku berikan harta emas yang banyak. Maklum anak muda kalau enggak kalah sama perempuan sama duit, betul. Akhirnya enggak jadi itu anak muda. Ketika nggak jadi, ditungguin mana nih harta yang dijanjikan sama jin tersebut, nggak kunjung datang. Singkat cerita, tiba-tiba ketika esok harinya sang pemuda tersebut ingin menebang pohon, nggak bisa menebang pohon tersebut, dikalahkan sama jin tersebut. Sampai jin tersebut mentertawakan, engkau nggak bakal menang lawan aku. Kemarin engkau datang aku takut karena engkau membawa niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sekarang niat engkau sudah bergeser. Apa yang bisa kita ambil pelajaran singkat ini? Bahwasanya kita dalam perjuangan ini, yuk kita sama-sama memperbauskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat ini yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita lihat, maaf, kita kalau seandainya tidak punya niat yang lillahi ta'ala, kita lihat sekarang di kita punya negara gimana ya. Pejabat-pejabat kita tahu itu sebetulnya nggak baik, tapi dibilang baik. Ini tahu sebetulnya nggak bagus, dibilang bagus. Dulu ketika mungkin belum berkuasa, dulu ketika belum jadi apa-apa, vokal, betul apa betul? Wah, vokal. Tapi ketika udah dikasih kekuasaan, yang tadinya dia vokal menjadi kayak kerupuk disiram pakai air. Kenapa? Karena niatnya udah nggak beres. Ketika udah niatnya nggak beres, maka dia mengerjakan kemaksiatan. Ketika mengerjakan kemaksiatan, kartunya disimpan, ibadah Allah. Kartunya disimpan. Engkau macam-macam, aku bongkar. Engkau macam-macam, aku akan bongkar. Makanya tidak ada pilihan. Itulah karena orang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat banyak, betul apa betul? Giran udah nggak jadi pejabat, baru ini mana tidak ada yang menegakkan amar nahi munkar. Dulu lu waktu jadi Menko kemana aja, betul apa betul? Tahu kan orangnya? Tahu kan? Nah itu. Karena kenapa? Di situ ketahuan niatnya bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari apa? Mencari kedudukan. Bukan karena lillahi ta'ala tapi linnas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Imam Abu Hanifah mewasiatkan kepada anaknya. Ya. Yang kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai anakku, ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya min husnil islamil mar'i
min tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan orang muslim itu, orang muslim yang baik itu meninggalkan sesuatu hal-hal yang enggak manfaat. Makanya kita mumpung kita dikasih kesehatan, mumpung kita diberikan umur, maka gunakan kesempatan kita untuk kerjakan hal-hal yang bermanfaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai anakku, ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi dulu pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kurang beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ini apa? Kalau sekarang kita tarik dalam hadis ini, disinilah dibutuhkan kita persatuan. Manakala kita nggak ada persatuan, kita bakal cuek. Oh, masa bodoh saudara kita di Gaza dibantai, itu kan urusan orang Arab Palestina. Oh, masa bodoh itu saudara kita di Iran digempur Amerika. Wah, dia kan beda mazhab apa kita. Dia lupa bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Adapun mungkin kita cara pandang kita berbeda, kita selesaikan dengan ilmu dan akhlak. Kenapa kita dijajah 3,5 abad? Kenapa kita dijajah 3,5 abad? Karena dulu mungkin kita kurang bersatu. Oh, ada saudara kita di Kalimantan dijajah, masa bodoh tuh urusan orang Kalimantan. Oh, ada saudara kita ditindas di orang Jawa. Oh, masa bodoh itu bukan urusan orang kita, itu urusan orang Jawa. Dulu begitu kita. Tapi semakin kemari, semakin kesini, timbullah rasa persatuan. Timbullah rasa persatuan yang kita kenal dengan apa? Kita dipersatukan dengan Islam. Kita dipersatukan dengan wataniyah, dengan tanah air kita Indonesia. Maka dari itu ibadallah, ini catatan sejarah. Maaf, orang-orang sekarang pada ngomong nasionalisme, tapi dia benci sama syariat Islam. Betul apa betul? Saya prihatin, ada orang dengan bangga saya nasional, saya nasionalisme. Seakan-akan orang yang bicara syariat, seakan-akan orang yang bicara Islam itu bukan nasionalisme. Kita dikotak-kotakin. Oh, itu kelompok agamis, itu kelompok nasionalisme. Nasionalisme itu didasarkan, dicetuskan, ini sejarah nih. Siapa yang pertama kali mencetuskan nasionalisme? Seorang pejuang Islam, Bapak Hos-Cokro Aminoto. Siapa itu Hos-Cokro Aminoto? Guru dari bapak bangsa kita. Gurunya Bung Karno, gurunya Buya Hamka, gurunya Nasir. Banyak. Ketika tahun 1916, Hos-Cokro Aminoto itu mengatakan ketika terjadi musyawarah akbar syarikat Islam, Hos-Cokro Aminoto mengatakan kita ini nasional. Dan dia berpidato, jangan harap kita bisa keluar dari penjajahan kalau orang Jawanya cuek ketika saudara di Sumatera ditindas. Jangan harap kita bisa merdeka kalau seandainya orang Sumatera juga cuek kalau saudara kita di Jawa ditindas. Itulah bapak Islam kita, bapak pejuang kita, Hos-Cokro Aminoto yang mengajarkan nasionalisme Islam. Alhamdulillah. Maaf saya ngomong gini, sekarang banyak seakan-akan orang yang nasionalisme itu seakan-akan yang paling cinta negaranya. Betul apa betul? Kita ketika ngomong syariat, ketika ngomong tatbikus syariat, ketika kita ngomong oh ini hukum bertentangan dengan ini hukum bertentangan dengan syariat, langsung kita dibilang apa? Anda fundamentalis. Anda nggak nasionalisme. Dia lupa nasionalisme lahir dari pejuang Islam. Betul apa betul? Nah, ini mengajarkan kepada kita. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, ingat hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya kurang sempurna iman seseorang ketika dia nggak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya ikhwan, mungkin kita boleh berbeda. Beda sunnatullah. Bersatu itu nggak mesti bersama-sama, tapi jangan perbedaan menyebabkan kita berpecah. Dan yang terakhir,
Ada lagi 3 hadis panjang, nanti ketum dan terusin deh buat malam Kamis depan. Yang terakhir, masalah persatuan ini ibadah Allah. Selain itu, kita juga peka. Ya, tadi kita beberapa minggu yang lalu kita mendengar bagaimana statement-statement yang kurang enak dari pejabat kita. Betul apa betul? Ya, ketika ada yaitu saudara muslim kita, pemimpin tertinggi Iran, yaitu ada proses pemakaman. Kita sebagai muslim terbesar di dunia, tapi kelihatannya cuek. Betul apa betul? Malah mengirim yang lain, mengirim menteri, mengirim perdana menteri, tapi mengirim yaitu sekelas dubes. Bahkan saya lihat di berita, Menlu kita, Menteri Luar Negeri kita dengan enaknya ngomong apa? Ya, kami bukannya nggak mau hadir, karena kami ini kan banyak tamu juga, jadi kami nggak sempat. Banyak tamu-tamu negara ke Indonesia, jadi kami nggak sempat. Ini saudara kita ibadah Allah. Jangan nanti kalau Trump mampus lu kirim utusan, betul apa betul? Nah ini, tapi alhamdulillah akhirnya mengirim juga. Mudah-mudahan insya Allah kita dipersatukan. Amin ya Rabbal alamin. Dan kita ingatkan di sini, wabil khusus kita sebagai aktivis FPI. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang lagi menerima kunjungan Perdana Menteri India. Tahu kan Perdana Menteri India kan lagi datang tuh. Namanya si Modi. Ya, harusnya Anda selain membicarakan hubungan bisnis, Anda sisipkan, Anda nasihatkan, hei Perdana Menteri India, tolong jaga saudara-saudara kami umat Islam di India yang sering terdengar oleh kami sering didiskriminasikan. Betul. Lihat umat Islam di India, Kashmir diintimidasi. Lihat umat Islam di India yang minoritas tapi dijadikan yaitu kayak seakan-akan bukan warga negara India ibadah Allah. Tapi jujur kita lihat umat Hindu di Indonesia hidup enak. Betul apa betul? Kita dalam Islam itu tidak diajarkan membenci agama orang lain, dan kita dilarang sama Rasulullah SAW menyakiti, apalagi yaitu memerangi orang-orang yang beda agama selama mereka tidak memerangi kita. Betul apa betul? Ini ajaran Islam. Tapi kita lihat, buka di berita bagaimana umat Islam di India diintimidasi. Betul apa betul? Makanya Bapak Prabowo sebagai presiden yang menaungi Indonesia, umat Islam terbesar di dunia, betul apa betul? Harap Anda membisikkan juga ke Perdana Menteri India, jangan coba-coba lagi mendiskriminasikan umat Islam di India, betul apa betul? Ini aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.